Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali saya ucapkan di mata kuliah Fisika Dasar 2 untuk pertemuan kita yang keempat kalinya. Oke, sebelumnya tolong ketika menyimak video ini diperhatikan baik-baik ya. Nanti apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada sesi setelah ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan materi minggu ini yaitu tentang listrik ya. Nah, kita mulai dulu, listrik itu apa sih? Listrik itu proses terjadinya kita jelaskan terlebih dahulu. Mungkin ini tidak terlalu mendetail, tapi ini secara singkat saja ya. Nah, listrik itu setiap benda itu pasti memiliki partikel terkecil ya. Nah, dimana partikel yang paling kecil ini, yang paling kecil ya, tidak dapat dibagi lagi, itu namanya adalah atom. Nah, di dalam atom itu mengandung bagian-bagian ya, ada proton, ada neutron, dan juga ada elektron. Proton itu ketiga-tiganya memiliki muatan, masing-masing memiliki muatan. Kalau proton itu positif, elektron itu negatif, dan kalau neutron itu adalah netral muatannya. Nah, elektron itu mengelilingi proton ya. Nah, nanti kalian bisa searching sendiri tentang struktur atom ya. Itu berkembang dari masa ke masa hingga akhirnya dari Niels Bohr, Rutherford dan lain sebagainya ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, proton itu dikelilingi tadi oleh sebuah elektron. Kita lanjutkan. Nah, elektron itu berada pada lapisan kulit terluar. Elektron yang berada di lapisan kulit terluar itu disebut elektron bebas. Lah, elektron bebas ini cenderung mudah sekali berpindah dari atom satu ke atom yang lainnya akibat adanya gesekan. Seperti itu ya. Di mana elektron ini turut berputar mengelilingi proton dari atom yang bersangkutan. Jadi maksudnya elektron itu berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, akibat dari perpindahan elektron bebas itu, maka terjadi kekosongan di dalam atom yang ditinggalkan, dan itu akan segera diisi oleh elektron-elektron bebas yang lain yang berasal dari atom yang lain. Seperti itu. Nah, apabila pergerakan dari elektron bebas ini teratur ke satu arah, yang namanya aliran elektron ya, maka akan timbul muatan listrik. Jadi dari uraian di atas itu disimpulkan bahwa listrik itu adalah energi yang ditimbulkan oleh adanya perpindahan elektron dari suatu atom ke atom yang lainnya. Seperti itu. Terus kita lanjutkan. Nah, kegunaan listrik kita sudah mengetahui ya, jadi saya tidak membahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Nanti bisa kalian renungkan sendiri. Saya pikir ini sangat mudah mengenai kegunaan listrik ini. Kita lanjutkan sekarang. Jenis-jenis listrik berdasarkan cara mengalirnya. Yang pertama adalah listrik statis. Statis itu tetap ya. Jadi kumpulan muatan listrik dalam jumlah besar yang tidak mengalir. Tapi apabila terjadi pengosongan muatan tersebut, waktunya sangat singkat. Pemanfaatan listrik statis ini contohnya itu adalah untuk penangkal petir ya, alat penggumpal asap ya. Terus listrik statis itu bisa kita lihat ya pada kegiatan-kegiatan, contohnya yaitu menggosok-gosok, menggaris ke rambut, kemudian ditempel di potongan-potongan kecil, kertas kecil seperti itu ya. Nanti kertas tersebut akan nempel, biasanya ini untuk mainan anak-anak SD waktu di kelas ya, lagi gabut gitu digosok-gosokkan nempel seperti itu.
Nah, itu contoh listrik statis. Sekarang kita masuk ke cara jenis listrik berdasarkan mengalirnya, yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah listrik yang dapat bergerak melalui pengantar yang menghubungkan kedua kutub. Jadi listrik statis tadi tidak mengalir ya, kalau ini mengalir ya. Aliran listrik yang mengalir terjadi dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, pemanfaatannya yaitu antara lain adalah untuk menyalakan peralatan alat elektronik. Itu ya, tadi jenis listrik berdasarkan cara mengalirnya. Sekarang jenis listrik berdasarkan jenis alirannya. Berarti ini masuk ke dalam listrik yang dinamis karena dia mengalir. Yang pertama adalah arus searah ya, atau direct current atau disingkat DC ya. Nah, ini arus listrik yang mengalir dengan arah dan besar yang konstan atau tetap. Yang kedua adalah listrik bolak-balik atau alternate current ya, atau AC, yaitu arus yang secara periodik berubah-ubah baik arah maupun besarnya. Seperti itu. Ya, nanti contoh-contoh dari kedua jenis ini nanti bisa kalian cari sendiri lah, seperti itu ya. Nah, sekarang arus listrik atau arus listrik itu, arus listrik adalah sebuah aliran pada muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya pada rangkaian listrik tiap satuan waktu. Nah, itu adalah definisi dari arus listrik. Terus muatan listrik itu adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom. Nah, hubungannya antara arus listrik, muatan listrik, dan waktu itu disimbolkan sebagai rumus I sama dengan Q per T ya, dimana nanti keterangannya sudah bisa kalian baca sendiri ya. Terus ini ada sebuah contoh ya, sebuah aki diisi dengan sumber arus 2,5 ampere. Lama waktu pengisiannya 2 jam. Nah, berapa besar muatan listrik pada proses pengisian berlangsung? Ini diketahui dulu, yaitu I atau arusnya. Yang kedua adalah waktunya dijadikan detik dulu karena ini satuannya adalah sekon ya. Maka muatannya bisa dihitung dengan mengalikannya. Saya pikir itu untuk contoh ini. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bahan penghantar listrik. Ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, konduktor itu yang mudah mengalirkan, isolator yang sulit ataupun bahkan tidak bisa, semikonduktor bahan yang bisa menghantarkan tapi tidak sebagus hantaran bahan-bahan konduktor, seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk hukum Ohm ya. Berbicara listrik maka tidak lepas dengan hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hambatan itu sama dengan tegangan dibagi kuat arus. Secara sistematisnya bisa dilihat sendiri ya rumusnya. Nah, tegangan listrik itu adalah, atau beda potensial itu adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal yang lainnya. Terus hambatan itu sesuatu yang menghambat aliran listrik. Nah, itu. Contoh penggunaan rumusnya itu adalah seperti ini ya. Ada sebuah power supply DC atau namanya DC generator. Untuk dapat menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt, kemudian nilai potensiometernya diatur ke 10 ohm. Ingat, satuan ohm berarti ohm itu adalah sebuah hambatan. Berapakah arus listriknya? Maka tinggal dimasukkan rumus, ketemu 1 ampere. Nanti bisa dibaca-baca sendiri lebih lanjut. Dan ini ada latihan soal, nanti kalian coba ya sendiri ya, selesaikan di rumahnya masing-masing dan tidak usah dikumpulkan. Apabila nanti masih ada kesulitan bisa kalian tanyakan ke saya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.